sekarang kita bahas tentang 3 act structure ya. Struktur 3 babak. Jadi, seorang pengarang bernama Sweetbread, pengarang dari workbook Screenplay and Screenwriters, dia punya paradigma tentang kerangka, baik untuk tulisan skrip, film maupun novel. Jadi paradigma ini merupakan skema konseptual. Paradigma ini terstruktur secara istilahnya drama 3 babak. Ada setup, confrontation, dan resolution. Jadi ada namanya act 1. Itu first quarter, jadi perempatan pertama, seperempat dari screenplay. Biasanya untuk 2 jam film, act 1 itu sekitar 30 menit. Terus act 2 itu untuk 2 perempatan film. Untuk 2 jam film, act 2 biasanya 60 menit. Kemudian act 3 itu final quarter atau bagian terakhir dari film, biasanya juga 30 menit. Nah, plot point ini kalau dalam 3 babak itu dibagi menjadi 2 plot point. Plot point yang juga disebut dengan reversal itu adalah sebuah peristiwa di dalam plot yang menunjukkan arah baru, mengarahkan kepada act berikutnya. Kemudian teori dari Freud ini dinamakan plot point 1. Sementara plot point 1 ini yang menggerakkan cerita menuju act 2 di mana momen hero-nya, tokohnya itu mengambil problem. Nah, ini bagannya. Paradigma 3 babak. Jadi ada babak 1 setup. Ya, penentuan insiden itu berarti insiden awal, triggernya. Kemudian dia ada plot point reversal. Ketika si tokoh itu dihadapkan pada sebuah peristiwa yang menyebabkan dia harus bergerak ke act 2, konfrontasi. Dia harus berhadapan dengan musuhnya atau berhadapan dengan permasalahan yang harus dia hadapi sepanjang cerita. Kemudian ada midpoint, ini titik tengah, di mana dia nggak bisa balik lagi nih. Terus ada plot point 2, itu yang menggerakkan si tokoh ini menuju ke act 3 atau resolusi. Di resolusi ada namanya klimaks, yaitu titik di mana si tokoh mengalami peristiwa situasi yang paling rawan, ya, paling puncak, di mana seringnya kejadiannya adalah kekuatan dia yang paling besar justru membuat dia lemah. Gitu. Nah, apa yang jadi di act 1? Act 1 tadi itu ya, ada namanya setup. Jadi eksposisinya bagian dari cerita yang mengenalkan karakter, memperlihatkan hubungan mereka dengan tokoh-tokoh lain dan juga tempat yang menempatkan mereka di dalam suatu waktu dan lokasi. Bagian dari cerita ini memperkenalkan tokoh utamanya, premis dramatiknya, dan situasi dramatiknya. Tokoh utama dalam cerita ini harus punya sebuah tujuan yang ia ingin capai, ia ingin penuhi, sehingga actionnya, sikapnya, tingkah lakunya, tindakannya itu membuat dia mendorong cerita tersebut. Dramatic premise itu artinya suatu tentang cerita ini, what the story is about. Jadi cerita ini itu tentang apa? Dramatic situation artinya situasi dramatis yang terjadi di sekitar si tokoh. Insiden suatu peristiwa yang membawa cerita ini maju. Ini seringnya terjadi sebelum first act, di tengah-tengah. Nah, plot point ini menurut Phil ada 2 plot point, reversal ya,
plot point 1 yang mengarah ke akt 2. Di akt 2 ada comprise next to quarter of film. Jadi ada konfrontasi, ada obstacle. Obstacle itu artinya hambatan. Si tokoh utama ini harus menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan, berbagai hambatan yang mencegah dia dalam mencapai keinginannya. Nah, first culmination itu titik di mana sebelum titik tengah, di mana karakter itu merasa dekat dalam pencapaian tujuannya. Tetapi dia gagal, jatuh, dan ini mendorong cerita menuju midpoint. Midpoint itu seringnya ada di tengah-tengah film atau cerita, di mana si karakter ini mencapai titik terendahnya dan terasa semakin jauh dari tujuan yang dia ingin capai. Nah, di drama tiga babak ini, plot point yang kedua disebut juga reversal, itu yang mendorong ke babak selanjutnya, ke akt 3. Nah, akt 3 ini adalah bagian terakhir dari film atau cerita. Biasanya 30 menit. Yang terjadi di situ ada klimaks atau second culmination. Jadi titik di mana mencapai tegangan maksimum dan memaksa si tokoh ini berhadapan-hadapan dengan situasi emosional maupun fisikal yang puncak. Nah, terus di bagian terakhirnya ada dinamon atau resolusi. Jadi si tokoh ini memasuki sebuah equilibrium atau keseimbangan kembali. Itu tentang drama tiga babak. Selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa teknik bercerita.